Selamat malam kelas 12 MS5. Selamat bergabung di kelas virtual Universitas Dinamika Bangsa Jambi untuk semester ganjil tahun akademik 2020-2021 yang kita mulai pada hari ini. Nah, seperti biasa di awal perkuliahan pertemuan kita melaksanakan kontrak perkuliahan. Dalam hal ini nanti saya akan menjelaskan untuk kontrak perkuliahan materi yang saya ampu di kelas kalian, yaitu untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini nanti akan saya menjelaskan kontrak perkuliahan sampai pada garis-garis besar materi yang akan kita diskusikan di semester ganjil ini. Baik, teman-teman, sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan kontrak perkuliahannya, di awal ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya akan tampilkan slide-nya. Teman-teman silakan dicatat kalau ada variabel-variabel yang kemudian itu mungkin perlu ya, seperti nomor telepon dan lain-lain. Baik, kelas rekayasa perangkat lunak, saya membacakan sedikit perkenalan singkat kita. Ini adalah profil singkat saya. Nama saya adalah Rudolf Sinaga Eskom MSI. Oke, ini biodata singkat saya. Nama, alamat, email, dan nomor kontak. Oke, kalau ada variabel yang ingin dicatat, silakan saja. Mungkin ada beberapa yang perlu selama proses pembelajaran di semester ganjil ini. Oke, teman-teman, demikian perkenalan singkat. Nanti boleh dilanjutkan jika ada yang masih tidak jelas ya, teman. Baik, saya langsung saja masuk ke materi kontrak perkuliahan kita di semester ini. Oke, untuk mata kuliah, saya ulangi bahwa untuk mata kuliah yang saya ampu di semester ini di kelas kalian adalah rekayasa perangkat lunak. Oke, mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan beban SKS-nya 3 SKS. Nah, rencana pembelajaran yang akan kita laksanakan di semester ini untuk mata kuliah RPL, saya akan menjelaskan secara singkat deskripsi dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep rekayasa perangkat lunak, metode, dan model yang digunakan dalam proses rekayasa perangkat lunak. Nah, tujuan mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa memiliki kompetensi untuk menganalisis, memodelkan, dan merancang perangkat lunak dan yang akan dikembangkan. Nah, standar kompetensi, mahasiswa mampu melakukan analisis, memodelkan, dan merancang perangkat lunak yang akan dikembangkan. Lalu unsur sikap dan tata nilai, teman-teman mohon untuk diperhatikan, ini amat sangat penting bahwa tujuan dari pembelajaran di RPL ini tidak hanya sekedar bagaimana kita membahas apa yang disebutkan di tujuan ini, tetapi ada unsur-unsur lain yang perlu saya tekankan bahwa dalam perkuliahan, meskipun ini adalah perkuliahan daring, tetapi ada beberapa unsur sikap dan tata nilai yang perlu kita perhatikan teman-teman bersama-sama, karena ini sangat penting. Nah, di sini saya menyebutkan bahwa dengan mengintegrasikan sikap dan tata nilai dalam proses pembelajaran, maka mahasiswa itu akan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Ya, teman-teman, walaupun ini adalah daring, bagaimana kita tetap harus memperhatikan nilai, norma, dan etika akademik. Nah, artinya meskipun ini perkuliahan kita laksanakan adalah daring, tetapi kita juga perlu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Dan ini harus kita biasakan agar kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik dan positif.
Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Oke, teman-teman, ini maksudnya sebenarnya kalau ini pertemuannya pertemuan konvensional, maka saya akan memberikan teman-teman tugas yang kemudian itu berupa studi kasus. Teman-teman harus datang ke tempat objek observasi dengan kriteria tertentu. Tetapi oleh karena ini daring, nanti kita akan melihat ya kondisi situasi bagaimana nanti itu bisa tetap kita terapkan, tetapi tetap dengan memperhatikan aturan dan protokol kesehatan yang baik. Nah, tujuannya bagaimana ini kenapa harus dibuat agar teman-teman juga harus mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini dalam arti apa? Kalau saya berikan nanti tugas itu berupa studi kasus, maka kalian harus mengerjakannya sesuai dengan petunjuk dan batas waktu yang ditentukan. Nah, dengan demikian kita terbiasa menyelesaikan tanggung jawab dengan secara baik. Dan ini sangat penting teman-teman ketika teman-teman sudah mulai terjun ke dunia kerja atau setelah lulus dari atau setelah menyelesaikan studi kalian di kampus. Nah, yang ketiga ini memiliki tata nilai. Jadi kita harus memperhatikan ada unsur tata nilai atau yang disebut dengan core value ya, agar lulusan dapat hidup harmonis di masyarakat dan lingkungan kerja. Oke, kalau ini saya analogikan ya, core itu adalah pengikat. Jadi kalau saya analogikan dengan triplek, nah teman-teman mungkin tahu triplek ya, itu ada lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, tengahnya itu adalah core. Core itulah yang mengikat antara lapisan atas dan lapisan bawah itu sehingga triplek itu kelihatan kuat. Ya. Maka kalau core-nya tidak bagus, yang kejadian adalah lapisan atas itu akan menggelembung bahkan terkelupas, demikian juga lapisan bawahnya. Maka core value ini amat sangat penting ya, dan ini harus kita perhatikan tidak hanya untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak, untuk semua mata kuliah. Karena dengan demikian ketika core value kita bagus, tata nilai bagus, maka kita bisa hidup harmonis di masyarakat. Maksudnya kita akan diterima oleh masyarakat. Masyarakat di sini bisa berupa industri, organisasi maupun perusahaan-perusahaan maupun instansi-instansi lain. Karena dengan demikian kita akan lebih nyaman berada di tempat atau di lingkungan yang disebutkan tadi oleh karena core value yang sudah kita miliki. Baik, metode pembelajaran yang akan kita gunakan di semester ganjil ini adalah sedikit berbeda dengan di pertemuan konvensional. Di pertemuan daring ini kita menggunakan metode blended learning ya, dengan harapan bagaimana meskipun kita perkuliahan daring, kita masih tetap mendapatkan materi-materi dengan sangat baik dan tujuan perkuliahan kita pun tercapai. Nah, blended learning di sini adalah yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menggabungkan pembelajaran secara daring seperti yang kita laksanakan saat ini dengan melakukan tatap muka melalui video conference nanti yang akan kita laksanakan. Tapi ini untuk video conference masih kita harus evaluasi ya, apakah memungkinkan dengan kondisi wilayah ataupun tempat-tempat teman-teman berada saat ini. Kalau memungkinkan kita akan laksanakan, ya mudah-mudahan memungkinkan ya teman-teman. Berharap meskipun ini perkuliahan online, mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas dari pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, kemudian metode pembelajaran tadi ya itu terdiri dari beberapa elemen. Yang mau saya sampaikan di sini adalah yang pertama adalah saling ketergantungan positif. Nah, saling ketergantungan positif ini amat sangat perlu diperhatikan karena tanpa tergantung dengan orang lain, dalam arti kata yang disebutkan di sini adalah ketergantungan positif ini. Kalau misalnya itu adalah kerja kelompok, maka setiap anggota kelompok itu mampu memberikan kontribusinya kepada kelompok tanpa harus mengendalikan orang lain. Jadi dia berkontribusi, masing-masing anggota kelompok itu berkontribusi terhadap tugas kelompok yang diberikan
sehingga tugas kelompoknya itu mampu diselesaikan dengan tuntas dan sebaik-baiknya. Nah, tidak ketergantungan negatif ya, dimana ada beberapa teman-teman itu yang kebiasaannya itu tergantungan negatif. Kalau dikasih tugas hanya menunggu temannya selesai lalu mengganti cover. Nah, ini tidak baik ya. Nah, yang kedua, pertanggungjawaban individu dan kelompok. Meskipun tadi saya sebutkan ada kerja kelompok, bukan berarti yang dinilai itu adalah sama rata di seluruh komponen kelompoknya. Tetapi meskipun itu kerja kelompok, tetap ada penilaian individu. Artinya, saya akan melihat nanti sejauh mana kontribusi setiap individu di dalam kelompoknya. Maka ketika dibuat kelompok nanti, maka masing-masing anggota harus diberikan tugas masing-masing. Pembagian materi yang jelas agar ketika nanti presentasi, maka masing-masing anggota itu mampu memberikan atau menjelaskan tugasnya dengan baik sehingga capaian kelompoknya pun optimal, kemudian capaian individu juga optimal. Nah, yang ketiga, interaksi promotif ya. Teman-teman, saya harapkan itu terjadi interaksi yang promotif ya. Jadi kalau misalnya ada tugas, misalnya saya bagikan itu adalah tugas kelompok, maka masing-masing anggota kelompok itu harus memacu kesuksesan kerja kelompoknya. Jadi tidak melakukan interaksi provokasi, tetapi harus interaksi promotif. Maksudnya, kalau misalnya tugas sudah saya berikan, maka anggota kelompok satu dan yang lainnya itu harus saling berkomunikasi bagaimana tugas itu harus dimulai, didiskusikan, kemudian diselesaikan dengan baik. Tidak menjadi interaksi provokasi. Misalnya nih ya, ada tugas, saya beri waktu misalnya 1 minggu, lalu ada anggota kelompok yang menyampaikan, ya sudah nanti aja pas last minute. Nah, ini tidak baik ya. Jadi interaksi tersebut adalah interaksi provokasi yang tidak positif. Maka harusnya interaksi promotif, bagaimana setiap anggota harus memacu kesuksesan kelompok masing-masing. Sehingga dalam capaian kelompok tadi, ya saya sebutkan tadi, teman-teman bisa berdiskusi dengan baik untuk menghasilkan, menjelaskan secara optimal apa yang akan disampaikan ketika presentasi nanti. Nah, yang keempat, membangun kolaborasi skill dan interpersonal skill. Nah, ini yang penting sebutkan tadi, saya bahas dari 1, 2, 3 tadi poinnya, bahwa kalau kita sudah melaksanakan ketergantungan positif, kemudian melaksanakan tanggung jawab baik individu dan kelompok, lalu melakukan interaksi promotif, maka teman-teman sedang belajar melaksanakan kolaborasi skill atau interpersonal skill. Nah, kenapa penting? Oh ya, penting. Karena saat ini ini adalah zamannya kolaborasi, zamannya kerjasama. Tidak bisa lagi seperti zaman dulu, kalau saya punya kemampuan pemrograman, maka kalau ada proyek saya kerjakan sendiri. Kalau kita masih melaksanakan itu, maka kita tidak akan mendapatkan pekerjaan yang baik, kita tidak akan mendapatkan proyek lagi, kita akan ditinggalkan oleh orang-orang lain di luar sana. Nah, ini zamannya kolaborasi. Nah, demikian tadi ketika sebutkan bahwa ini kalau saya analogikan dengan kerja kelompok tadi, ini bagaimana kita sedang mengimplementasikan kolaborasi skill di unit kecil. Nah, kolaborasi skill ini, kenapa saya sebutkan kolaborasi skill? Karena kalau misalnya satu kelompok itu terdiri dari 4 orang, maka masing-masing anggota kelompok yang 4 tadi itu tentu saja mungkin tidak memiliki kemampuan yang sama. Misalnya, kemampuan untuk menganalisis persoalan, kemampuan mengidentifikasi permasalahan, kemampuan untuk mengolah data, kemampuan untuk menyusun teknis. Nah, oleh karena itu, diharapkan dengan adanya kolaborasi skill ini, maka interpersonal skill itu bisa dimaksimalkan dari anggota masing-masing kelompok. Sehingga itu akan mendorong mahasiswa untuk membantu mengembangkan dan mempraktekkan kepercayaan diri, ya. Mempraktekkan kepercayaan diri yang tadinya ketika memberikan masukan dia takut salah,
Maka dengan adanya kolaborasi skill ini tidak perlu takut salah, kita harus berani menyampaikan saran, masukan agar materi yang didiskusikan di kelompok itu bisa maksimal. Nah, dengan demikian Anda sudah mempraktekkan kepercayaan diri. Dan ini mungkin yang selama ini agak sulit ya. Jarang orang masih banyak mahasiswa itu yang tidak berani mempraktekkan kepercayaan dirinya. Misalnya nih, mau bertanya dia masih harus melihat kiri kanan. Takut dibilang bodoh. Oh, tidak perlu ya. Dengan kolaborasi skill, masing-masing anggota harus proaktif. Tidak perlu takut apakah itu benar atau salah. Lalu kemudian itu akan mendorong mahasiswa untuk membuat keputusan, berani membuat keputusan. Lalu ini juga akan mendorong mahasiswa untuk mampu berkomunikasi. Jadi berlatih berkomunikasi di unit terkecil, itu kelompok. Nah, kalau ini sudah terbiasa, maka juga terbawa dengan kelompok yang lebih besar lagi. Bahkan di masyarakat, bahkan di umum sama sekali. Nah, kemudian kolaborasi skill dan core skill ini juga akan mendorong mahasiswa untuk memanajemen konflik. Karena meskipun tadi anggota kelompoknya itu hanya 4 orang, tapi masing-masing 4 ini pasti punya sikap dan perilaku yang berbeda-beda. Sehingga teman-teman di sini belajar juga bagaimana memanajemen konflik di kelompok terkecil ini. Misalnya, yang satu ini diajak diskusi, yang satu ini nggak pernah mau datang, nggak pernah mau ikut, tidak pernah mau aktif. Sementara kalau mau dihilangkan namanya sudah satu kelompok. Nah, di sini teman-teman belajar bagaimana manajemen konflik, bagaimana agar masing-masing anggota kelompok tadi yang sebutkan dari itu harus mengaktifkan interaksi promotif tadi, agar tujuan dan capaian kelompok itu bisa maksimal. Lalu kemudian yang terakhir ini akan terjadilah pemrosesan kelompok, di mana anggota kelompok merancang capaian kelompoknya masing-masing berdasarkan penugasan materi untuk masing-masing anggota kelompok. Lalu bagaimana mengakses apa yang akan dikerjakan, si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, si C mengerjakan apa. Lalu menentukan fungsi anggotanya, fungsi anggota yang ini pada saat presentasi sebagai apa, yang ini sebagai apa. Lalu dengan demikian, dengan pembagian tadi, maka interaksi kelompok tadi itu akan menjadi lebih efektif. Baik, untuk komponen penilaian, teman-teman, saya sampaikan di semester ini ada dua komponen yang saya nilai. Yang pertama itu adalah penilaian proses, 40% terdiri dari kehadiran, interpersonal skill, ini katanya dengan penugasan kelompok, ya. Kemudian ada intrapersonal skill, maaf ya, nanti terkait dengan penugasan kelompok. Lalu interpersonal skill ini adalah kaitannya dengan presentasi, nanti presentasi tugas kelompoknya. Lalu tugas dan kuis ini 40%. Kemudian ada penilaian hasil, yaitu 60% itu untuk UTS mid semester dan ujian akhir semesternya. Maka penilaiannya 100% itu terdiri dari dua komponen tadi. Maka saya harapkan teman-teman untuk sangat memperhatikan ini. Meskipun ini adalah kuliah daring, saya berharap teman-teman juga aktif, termasuk di kehadiran ya, tidak hanya sekedar mengetikkan atau memilih kata hadir, tapi juga memperhatikan materi-materi dan beberapa penugasan atau evaluasi-evaluasi nanti yang akan disampaikan di kelas daring kita ini. Baik, norma akademik nanti teman-teman bisa baca di slide, ini akan saya bagikan nanti ya di kelas. Slide-nya ini akan saya sertakan di kelasnya. Oke, untuk materi perkuliahan kita di semester ini, untuk rekayasa perangkat lunak ada beberapa pointernya. Pointer yang pertama itu adalah pengantar rekayasa perangkat lunak. Model-model proses perangkat lunak itu terdiri dari requirement analysis, yaitu yang terdiri dari function requirement, kemudian non-functional requirement, lalu ada analisis modeling, kemudian ada pendekatan terstruktur, DFD, RI, dan STD.
kemudian ada pendekatan orientasi objek, lalu ada software design, kemudian ada software testing. Plus nanti adalah penugasan kelompok yang saya akan berikan ini berupa study cases. Oke, untuk referensi kita menggunakan beberapa referensi. Nah, ini teman-teman beberapa referensi ini nanti juga buku atau filenya akan saya publish juga di kelas virtual kita. Teman-teman bisa ambil nanti di sana. Kemudian di samping referensi yang saya sampaikan ini, teman-teman juga boleh menggunakan referensi-referensi lain yang berhubungan dengan materi yang kita akan diskusikan di semester ini. Oke, nah tambahan dari materi yang sudah disampaikan, teman-teman mungkin sudah disampaikan dari beberapa dosen ataupun bagian administrasi akademik bahwa untuk di kelas virtual ini, karena kita menggunakan LMS-nya itu adalah Edmodo, maka tolong diperhatikan untuk penamaan akun sesuai dengan aturan dari aturan UNAMA, bahwa untuk akun di Edmodo-nya harus mengikuti variabel, yaitu yang pertama adalah NIM diikuti dengan nama, ya. NIM diikuti dengan nama, ya. Nama jelas sesuai dengan, kalau usahakan sesuai dengan absensi. Kenapa? Untuk menghindari nanti kalau ada kesalahan penilaian, penginputan nilai, ya. Kemudian yang kedua masih untuk LMS Edmodo-nya diwajibkan untuk setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengganti foto profilnya itu menjadi foto sendiri, ya. Kalau ada teman-teman yang masih menggunakan foto ataupun avatar atau foto-foto lain, tolong diganti sesuaikan dengan foto sendiri, foto diri sendiri, ya. Atau bahkan tadi saya lihat masih banyak itu yang tidak menggunakan foto profil, sehingga itu akan memudahkan saya nanti untuk memonitor teman-teman, baik ini juga akan sangat memudahkan bagian prodi untuk memonitor perkuliahan yang sedang kita laksanakan. Jadi mohon untuk teman-teman perhatikan yang sebutkan tadi. Yang pertama adalah identitas atau akunnya itu mengganti sesuaikan dengan ini saya ulangi ya teman-teman, mohon mengganti nama akunnya sesuaikan dengan NIM dan nama, lalu foto profilnya menggunakan foto diri sendiri. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, teman-teman untuk kelas Edmodo-nya, mohon untuk mengaktifkan kelas Edmodo-nya itu dengan email yang sudah terverifikasi, ya. Jadi jangan masuk dengan email-email yang sembarangan, karena nanti itu akan menimbulkan masalah di akhir perkuliahan, bagaimana sistem penilaian yang sudah kita laksanakan mulai dari pertemuan 1 sampai terakhir nanti, tiba-tiba teman-teman itu akunnya berubah-berubah, sehingga rekam digital dari perkuliahan kita, pertemuan kita untuk kalian kemungkinan tidak akan lengkap, karena berubah-berubah akun tadi. Jadi diharapkan kepada teman-teman agar semuanya menggunakan satu akun dengan email yang sudah terverifikasi. Baik teman-teman, harapan saya meskipun ini adalah perkuliahan daring, saya berharap bahwa kita juga harus aktif. Tidak hanya aktif menuliskan hadir, tapi aktif memperhatikan materi, dan kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan juga saya berharap aktif di kelas Edmodo yang sudah kita buat ini. Harapannya diskusi untuk materi perkasa perangkat lunak ini bisa tercapai dengan maksimal. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa nanti di akhir penyampaian saya ini nanti akan ada tugas. Mohon untuk mengerjakannya. Dan jangan lupa ya, daftar hadir yang sudah disampaikan sesuai dengan limit waktu yang sudah diberikan ya. Harap untuk monitor, baik meskipun mungkin teman-teman ada yang terkendala sinyal, maka jangan sampai melewatkan batas waktu yang sudah diberikan.
Oke, baik kelas, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kali ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Oke, salam sehat.